Iya, tapi di masyarakat yang beredar bukan itu. Bahwa DPR seolah-olah uji Kapolri dan jajarannya. Saya melihat masih dalam hal yang wajar, Bang Karni, karena mereka melihat kesungguhan dari Kapolri untuk menuntaskan kasus ini, ya. Misalnya dengan membuat tim sus. Kemudian sebenarnya 4 hal yang dilakukan itu yang saya sampaikan dari awal, ya. Pertama, ini harus dibentuk, kalau saya, tim pencari fakta tempo hari. Kemudian Sambo harus dinonaktifkan. Ketiga, berkasnya ditarik ke Mabes. Keempat, penyidikan secara profesional. Nah, kawan-kawan mungkin melihat 4 hal ini dilakukan oleh Kapolri sampai dengan titik yang seperti ini, ya tentu mereka mengapresiasi. Kita tidak boleh terlalu bergembira, katakanlah begitu ya. Tugasnya Pak Johnson masih cukup panjang. Ya. Karena sekali lagi dari cara pengungkapannya sangat tergantung pada pengakuan yang sebenarnya sudah kita tinggalkan. Itu kan zaman HIR, katakanlah begitu. Menurut KUHAP kan keterangan tersangka itu kan bukan alat bukti. Yang ada keterangan terdakwa kan gitu. Terdakwanya kan belum ada gitu loh. Dan bisa dengan sangat mudah dicabut keterangan itu. Jadi kemarin di DPR saya belum menangkap bahwa sebenarnya detail pembuktian dari perkara ini akan aman. Ya, sayangnya teman-teman di DPR tidak menangkap detailnya. Jadi menangkap hasilnya saja. Hasilnya sudah ada tersangka, hasilnya sudah berkas perkara dilimpahkan pengadilan. Tapi bagaimana dinamika di dalam, di tim sus ketika kemudian penetapan tersangka itu dilakukan? Nanti Pak Susno bisa cerita bagaimana geramnya dalam tanda kutip sejumlah purnawirawan melihat kok ini kasus seperti itu gitu loh ya. Bagaimana juga saya sebagai salah satu penasihat ahli Kapolri yang berpikir ini jangan sampai tim sus dan irsus ini menjadi satgasus baru. Kan begitu. Ini problem yang juga mestinya diperhatikan, katakanlah seperti itu. Karena satgasus itu kan masalahnya adalah overpower. Kekuasaan yang sangat luar biasa. Nah sekarang Pak Kapolri dijepit oleh tim sus dan irsus. Ini juga merupakan satu hal yang perlu kita cermati Pak Johnson menurut saya. Ya juga Pak Trimet berkenaan dengan hal ini. Jadi menurut saya ini belum aman. Belum aman kasus ini ya. Dari segi hukum pidana katakanlah begitu. Pak Trimet dan kawan-kawan di DPR bisa memungkinkan agar proses pemeriksaan di pengadilan misalnya berkomunikasi sama lembaga negara dengan Mahkamah Agung misalnya. Proses di pengadilan dengan memastikan benar-benar terbuka. Ya. Memastikan dengan benar-benar terbuka. Supaya publik bisa mengakses mengenai hal itu. Katakanlah seperti itu. Karena kalau saya bandingkan dengan proses pengadilan di KM 50, ceritanya tidak terlalu heboh di pengadilan. Seolah-olah masyarakat sudah cukup terpuaskan bahwa ini akan divonis sesuai dengan apa yang didakwakan. Nyatanya tidak. Sekarang orang memandang kasus pembunuhannya yang besar, bagi saya yang besar adalah obstruction of justice-nya. Ini yang jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri. Ya. Kalau dalam kasus ini bisa terjadi begitu masif tindakan dari para perwira, ya bukan sekedar tamtama ya katakanlah, bukan sekedar bintara, tapi banyak perwira, bahkan ada perwira tinggi. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus lain? Ini perlu kebijakan politik untuk dalam tanda kutip memastikan Polri membenahi tata kerjanya terkait dengan bagaimana anggota-anggotanya itu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Termasuk diantaranya penggunaan senjata api. Sehingga kemudian kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Peristiwa KM 50 tidak terulang. Ini kan belum ada eksaminasinya terhadap hal itu. Jadi entry point saya, tadi saya sudah bicara sama Pak Damanik.
Kalau dari KM 50 bukan dari soal novum. Novum itu kan soal PK, Pak. Yang mau PK siapa? Masa si dipidana katakanlah nanti dia PK sementara dia dibebaskan. Ngapain dia PK gitu loh. Nggak ada persoalan novum di sini. Masuklah melalui persoalan apakah ada pelanggaran kode etik dalam proses penanganannya. Kalau menurut saya dari situ. Baik dalam penanganan penyidikan terhadap dugaan illegal killing yang beliau katakan tadi, maupun dalam penanganan beberapa orang yang katakanlah melakukan tindakan-tindakan provokatif yang menyebabkan tindakan itu terjadi. Anggota FPI tadi katakanlah melakukan tindakan yang sifatnya provokatif kepada petugas kepolisian sehingga itu terjadi. Kalau membawa 4 orang dengan 3 orang yang menjaga sesuai dengan prosedur atau tidak? Pelanggar kode etik atau tidak? Kan entry point-nya dari situ. Oke, mungkin dari segi pidana kita tidak bisa masuk lagi. Karena sudah ada vonis misalnya. Sebentar lagi mungkin vonisnya berkekuatan hukum tetap katakanlah seperti itu. Nggak ada cerita novum dalam hal ini menurut saya. Tetapi bisa kita memperbaiki persoalan ini dari persoalan apakah penanganannya ada melanggar kode etik atau tidak. Keberhasilan kasus ini kan sebenarnya entry point-nya dari situ. Coba kalau seandainya tidak dibentuk oleh Pak Kapolri, Tim Sus dan Irsus itu. Ya masih muter-muter di pada persoalan itu. Yang sebelum apa-apa sudah dikatakan bela diri. Soal bela diri kan urusannya pengacara, bukan urusannya polisi. Polisi tugasnya adalah, ini memenuhi unsur apa enggak? Ada sengaja enggak? Ada membunuh enggak? Ada menyebabkan orang mati? Tidak. Kan tugasnya cuma itu. Apakah kemudian menembak itu karena bela diri atau tidak? Itu urusannya pengacara. Kenapa polisi yang nyimpulkan? Ya, kalau Pak Hairul udah begitu keras mengkritik Polri, sementara penasihat ahli Kapolri, ya sampaikan itu. Nah kalau nggak didengar ya mundur. Supaya pembelajaran juga bagi Polri-nya sendiri. Wong Pak Hairul ini juga di dalam. Ya kritiklah dari dalam. Ya apa yang saya sampaikan sudah saya sampaikan Pak Trimet di dalam. Jadi kami kan menyarankan gitu ya. Ya tentu saran sudah kita sampaikan begini kan. Tapi Pak Kapolri itu kan juga terikat dengan sistem yang ada di sana. Nah maksud saya dinamika itu yang perlunya didetailkan. Kalau kasusnya saya paham Pak. Ini bukan gelar perkara. Dinamika bagaimana tarik menarik di antara mereka yang berkepentingan di sana. Karena bisa jadi saling menyandra kan begitu. Itu yang saya maksud. Kalau ini saya juga nggak kurang setuju Pak Hairul. 4 hal yang saya sampaikan secara konsisten itu. Dan saya WA beliau. 1 kali dia jawab. Kemudian saya lihat dilakukan. Dan sepanjang pengetahuan saya beliau juga mendengar. Makanya penasihat ahli ini juga harus bertanggung jawab juga dengan jabatannya. Kalau Kapolrinya ternyata seperti itu teriak juga dong ke keluar. Baik. Supaya sama-sama kita benahin institusi Polri ini. Kasih tahu kita biar kita teriak. Kasih tahu Pak Johnson diteriakin. Bila perlu Pak Hairul karena saya saran dari penasihat ahli Kapolri ini tidak ditanggapi, saya mundur sebagai penasihat ahli Kapolri. Baik. Bisa seperti itu. Sejauh ini sangat ditanggapi oleh beliau. Nah itu dia. Baik. Jadi bagi saya agak lucu penasihat ahli Kapolri mengkritik Kapolri dengan keras di ALC ini. Baik.